Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahwa baina wa baina qawmina wa takhirul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah, alhamdulillah urang dina ieu wengi bisa kumaha biasa melaksanakeun kewajiban urang talaqi marana nu insyaallah dina wengi ieu rek ngabahas tentang masalah salat syariatullah. Salat nu disebutkan salat syariatullah itu dari mulai ilmu syariat dan ilmu tarekatna dan ilmu hakikatna, supaya orang rohaniah bisa kembali sebelum kedatangan ajal. Jadi supaya bisa kembali teh sekarang ketika melakukan sholat atau di luar sholat selalu bertemu dengan Allah. Maka di akhirat pun selalu akan bertemu juga dengan Allah, karena Allah akan menyimpan ruhaniah selama ini kita dipegang. Tiada lain kalau bahasa hakikat Allah akan disimpan di sisi Allah atau nafi di surga Allah atau nafi di alam lahut. Kita perlu diketahui apakah ruhaniah kita sudah bisa kembali atau sudah kembali atau belum. Bila mana manusia melakukan sholat dohir dan sholat batin, atau manusia melakukan sholat jasmani wajib dilakukanana sehari semalam itu 5 waktu. Ketika yang selama ini 5 waktu kita jalani dari mulai sholat isya, subuh, lohor, asar, maghrib, ruhaniahnya ikut sholat atau enggak. Ketika ruhaniahnya belum bisa sholat, walaupun secara thariqah, di dalam thariqah bila mana ngelaksanakeun sholat seolah-olah Allah itu melihat.
seolah-olah Allah itu melihat. Dengan perasaan di dalam dada, perasaan Allah itu melihat, berarti hati akan semangat. Dari dulu sampai sekarang, dari mulai umur kadang-kadang bisa 7 tahun sampai sekarang geus dari taman kanak-kanak geus taman kawa-kawa. Ruhaniyah kita apakah sudah bisa kembali ketika melakukan jasmani berhadapan kepada Allah atau belum? Kalau Tuhannya masih nama yang bernama Allah, rentanglah hati kalian itu ketika berhadapan cuma nama doang, rentang. Gampang itu nafsu dibawa atau membawa nafsu keluar dari dalam dada, muncul lewat pikiran dan bayangan yang ada di dalam hati. Kita temui itu adalah Tuhankah atau Khalikkah atau makhluk. Ini ngaji Sirul Asrar. Disebutkan ngaji Sirul Asrar itu adalah ngaji rahasia. Lamun rahasia di dalam hati mengatakan orang tidak mengetahui, tapi Sirul Asrar ada juga di dalam rahasia itu rahasia. Yang bisa membuka rahasia itu tiada lain, manusia tidak akan bisa. Tidak. Yang membuka rahasianya sendiri tiada lain hanya Gusti. Jadi gampang sebenarnya. Kalau secara jalmi geus mulai lentur hatena ketika ngadengikeun ngaji babakan iman, lentur hati. Tidak ada yang bisikan keegoan, tidak ada. Yang ada merunduk ingin mendengarkan bagaimana yang sebenarnya. Merunduk hati. Tapi bila mana manusia ahli kitab atau ahli hijab, bila mana menceritakan tentang rahasia ini, sebelum tunduk maka telinga-telingana makin manjangan. Rancuh itu ahli hijab. Beda jeung ahli syuhud. Ahli syuhud itu bagaimana? Kalau ahli syuhud ahli penyaksian kepada Allah, bahkan dirinya sudah mengatakan di dalam hatinya, aku ini tak bisa apa-apa yang sebenarnya. Udah mengatakan seperti itu, berarti itu rek menjadi muncullah orang itu ahli syuhud, ahli penyaksian. Kalau terus kita kejar penyaksian, umur kita besok atau lusa, kalau kita sudah menyaksikan atau hablum minallah, hatena sudah nyantel lagi kepada wujudullah, kepada datullah, geus nyantel hatena. Nah, bila mana manusianya kalau hatinya sudah pertemuan di situ, maka penyaksian ketika ruhaniyahnya diambil, dipanggil oleh Allah,
dengan kata umum innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka itu orang ahli syahid. Jadi disebutnya maut syahid. Tidak lihat dari melaksanakan sholat mautnya rek sujud kah, arek di luar sholat kah, atau napi beda-beda seperti apapun. Kan kalau secara syariat jelma ngalaksanakeun syahid teh maut pangperangan, maut di masjid, maut malam Jumaah atau Jumaah secara syariat. Kita supaya paham para jamaah, jangan sampai nepi ka urang jagal paham. Nah, ayeuna lamun ngalaksanakeun jelema urang lamun dicatatkeun di sisi Allah apakah ahli hijab atau ahli syuhud. Ahli syuhud itu jalma nu geus musyahadah, geus menyaksikan. Kanyahoan dari sekarang. Musyahadah enggak kita kepada Allah. Kalau sudah menyaksikan dan musyahadah, Allah akan ngasih tahu makhluk yang selama ini kita digoibkan. Digoibkan karena yang tidak kelihatan sekasat mata, goib daripada fisik. Tapi goib daripada fisik dengan satu rahasia akan muncul di situ, di dalam hati bila mana manusia sudah musyahadah menyaksikan. Nah, ayeuna ruhaniyah urang geus nyaksian jin, geus nyaksian setan, geus nyaksian iblis. Ruhaniyah. Kadang-kadang kita tak sadar. Kita di dalam hati ada pengakuan, kita di dalam hati melakukan maksiat, tak sadar. Karena yang sebenarnya di dalam hati ada keakuan, itu adalah menjadi ngaku Tuhan. Ayat anu disebutkan la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, bila mana mengatakan aku manusia musyahadah, mengatakan aku benar. Ngan ada juga orang yang mengatakan ahli syariat, akunya aku. Itulah ngaku Tuhan. Nama tak kurang tinggal ke salat sahadatnya. Ieu ngaji lancar lahir ya. Sahadat enggak, karena mau ditarikeun. Ini karena lalauna. Karena di dasarnya. Lamun urang ngalaksanakeun keur salat langsung musyahadah secara syariat, tarekat dan hakikat. Syariat badan kita dijalani, dibawa ke masjid, diawali dengan bersuci, wudu ngarana, di torikoh, di perjalanan ilmuna, ilmu syariat, diala ilmu fikih, ilmu praktek, diala atau geus bisa dina palebah ilmu. Nah, kusabab badan sudah dipahami Allah, maka ruhaniyah kita harus pakai ilmu juga. Bagaimana cara sholat yang benar?
Bagaimana cara sholat yang diterima? Dari mulai awal sudah tahu pembatalan rukun dan syaratnya, ruhaniyah bagaimana. Lamun ruhaniyah na ilmu sholatna can bisa beres, sedangkan dalam Al-Quran telah jelas di dalam surat Al-Baqarah. Ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Raksalah wahai hambaku ala solati, ketika melakukan solat, dan wasolatil wusto, dan solat pertengahan, wakumu dirikanlah lillahi qanitin ay khosyiin. Tegasna bila mana manusia ngaraksa dari mulai ilmu syariat sudah dawa atau sudah jalan praktek sujud pakai ilmu fikih, dan wasolatil wusto ilmu hatena torikohna geus dipahami. Terus kalau sudah dipahami wakumu, tinggal muncullah aikonitin khosyin khusyuk. Nah, awas ini sholat. Jadi sholat ieu ilmu na nusok rajin ilmu tauhid. Ilmu tauhid ilmu na ilmu mengesakan atau mengahadkan Allah, maka di dalam hati cari ilmu. Lamun wae teu dicari ilmu na ilmu thariqahna atanapi ilmu imana habitots a'maluhum, salatna ditol. Lamun jelema sholat geus ditolak dari awal, dari dulu sampai sekarang, lamun sholatna masih keneh gentayangan, maka itulah habitots ditolak. Hubitots ditolak eta sholat. Mata pantes loba jelema sholat asok, ngaji asok, sodakoh asok, berbuat ngome jalan ge asok, tapi penyakit bingung teu eureun. Da salat anu sabenerna ditolak. Salat asok, ngaji asok, berjamaah asok, kabatur baik, sopan, ternyata penyakit masih dikonsumsi. Gak bakalan beres-beres. Kenapa? Karena sholatna itu sholat wusta. Sholat asok, ngaji asok, sodako asok, tapi urang ripuh terus. Kunaon dibabari hutang. Lamun jelema keur dibeberi kunaon perkara urusan dunia, hutangkah atau budakkah atau lemah ekonomikah atau tiisin dagangkah, ketika urang ngalaksanakeun salat
anu ditepungan teh pasti budak teu balik, anu ditepungan ku rohaniah teh pekerjaan, anu ditepungan ku rohaniah teh dagang tiseun, anu ditepungan ku hate teh adalah tapi eta lamun sagala-gala dagang jadi haneuteun, loba duit, hutang kabayar, berarti Tuhan adu. Ari duit itu makhluk atau khalik? Lamun Tuhan urang khalik, Allah namanya, wujudnya adalah hidup, berarti selama ini kita melakukan teh ibadah oge syirik khafi. Cing lamun jelema salat syirik ditarima mah gak bakalan dong. Ditolak gak? Pasti ditolak. Nah, hafidu ala sholati wa sholatil wusta, lamun sholat syariat jalanilah seperti biasa 5 waktu. Bila mana perlu berjamaah silahkan berjamaah, seperti bagaimana arek mengikuti adalah madhab Imam Maliki silahkan, rek mengikuti Imam Syafi'i silahkan, atau mengikuti Imam Hambal silahkan, atau mengikuti Imam Hanafi silahkan. Kalau daripada 4 itu sholat daripada 4 madhab pasti beda-beda. Kenapa harus beda-beda? Karena beda-beda pendapat. Padahal tujuan orang tiada lain, semuanya ke Allah. Tapi kenapa harus beda-beda? Semuanya tujuan ke Allah, tapi harus beda-beda. Wahai para jamaah, kalau lihat dari fisik, wajah Kang Deni jeung Pak Jatmam sama enggak? Rambut Kang Deni sama Pak Jatmam beda enggak? Beda. Tempat Pak Deni jeung Pak Jatman beda enggak? Ekonominya beda enggak? Beda. Istrinya beda enggak? Beda. Wajahnya beda enggak? Beda. Tubuhna oge beda. Praktek ibadahnya secara syariat punya ilmu masing-masing. Kita bongkar supaya ulah pecah teh. Naon eta wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Sok berbondong-bondong urang ngayakeun persatuan berjamaah wala tafarraqu ulah tong sok aing-aing. Ku ayana beda-beda madhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali ke 4 beda gak? Beda mempunyai pendapat ieu. Matak bila mana pada ngagaduhan pendapat asal boga dalil dan hadis tong sok loba komentar, tong sok loba babacaan. Karena itu syareh. Anu usaha naku lain, usaha beda-beda. Anu dagang tahu beda-beda. Nah, karena kusabab syariat ikuti Imam Syafi'i, syafaat sarua teh hurufna.
pertolongan imam itu supaya manusia jasmanina bisa dibawa ke Allah dari dunia sampai ke akhir. Contohnya ketika melakukan sholat berjamaah itu Imam Syafi'i itu silahkan sholat berjamaah ku ayana berjamaah toleransi, yang penting ada yang khusyuk di antara salah satu itu maka akan diterima sholat. Berarti di palebah itu syariat ada hakikat, ada dong. Gak bakalan gak ada. Pendapat Imam Syafi'i kalau secara syariat berarti di antara jajaran yang ini lurus jajaran karena dicontohkan ada gambar sejadah, setiap manusia menginjak sejadah pas jajaran lurus. Ketika lurus dan rapat antara makmum yang satu ke makmum yang dua, istilah ayat paribasa tidak ada celah buat iblis. Sudah lurus. Nah, dengan kelurusan itu berarti cuma syariat, Pak. Cek pendapat sampai ada salah satu setiap orang melakukan sholat menuju kepada Allah, tubuhnya ngumpul berjamaah, ternyata satu itu adalah sholat wusta, di dalam hatinya berjamaah adalah imamna hate atanapi ruhaniyah, makmumna di sisi Allah itu yang pertama pikiran, yang kedua itu adalah mulut, 3 mulut, jajaran keempat itu adalah jasmani. Nah, itu akan diterima sholat dari mulai syariatnya sudah dijalankan tentang masalah berjamaah. Nah, bila mana jajaran secara fisiknya jajaran jamaah rapat, bila mana manusia sholat hakikat oge. Nah, bila mana manusia ke sholat hakikat tidak ada celah buat iblis. Contoh, usalli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblatan lillahi ta'ala Allah. Terus ngikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa inni wajhatu wajhiya lillati. Ini senyana aku wajah tu wajah ini wajhia dihadapkan liladi kedat hidup, kedat liladi kedat patoros samawa. Hadapkan omong-omong ini wajah tu wajhia liladi, dihadapkan ruhaniyah ka Gusti Allah. Ternyata ruhaniyah bukan berhadapan jeung Gusti. Berarti naon itu itu munafik namanya. Omong-omong ini wajah wajhia lilladi, ternyata buktina lilladi teh kedat gambar presiden duit bohong berarti ya. Lama tak didinya ya Allah habitat apa? Hubitat ditolak. Terus ketika orang berdiri tidak ada celah buat iblis, pikiran fokus mengikuti hati, terus ucapan mendengarkan kata hati, terus jiwa raga praktek yang dibawa oleh hati yaitu ilmu fikih. Itu terus ya Allah, 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 terus saya ikuti hati, itu berjamaah.
Ini rahasia. Kunaon ieu rahasia ieu tertutup. Salatna dicentokeun na kitab Bararadaq sebenarnya. Kitab Al-Um, kitab Fathul Bari tentang masalah salatna Imam Ghazali. Nah yang salat ketika gitu rahasia. Kenapa rahasia? Takut gak dibuka. Seolah-olah tarik padahal orang ya Allah paingan salat ribu-ribu linu-linu ulah aya celah eta jang iblis na jajaran tina mulai hate pikiran ucapan jasmani ulah aya celah jang mawa eta nafsu keluar ulah lamun geus keluar dibawa enjoy di luar. Nyian sesuatu dagang tapi kan pakai beli mobil geus beli mobil terus keur naon keur salat naik Fortuner padahal badana keur menghadap timulai dagang Kang Deni napi ka beli mau Fortuner geus beli Fortuner terus ayeuna nyanung napi ka nyanung boga di budak geus asa urang kana poho tilu opat heueuh nyanung heula keur salat ieu harusnya menghadap tubuh menghadap Ka'bah rohani menghadap Gusti Allah itu yang salat sebenarnya mata eta dibawa mata jajaran teh carang pantes resep carang salat lagi dang wah gampang cek nafsu teh bawa ka cenah guys bener mah badan mah nya hareup ka itu ka kiblat cenah jeung aing ulin ka kodim ruhaniah nongkrong di jalan berarti itu orang jadi ya Allah kita selama ini ibadah seperti itu rek di mana salat bisa ditarik palingan loba katorekan nah yang dikehendaki badai kupingkeun nu teu dikehendaki udah salat Allahumma Rahman Rahim Rahman Rahim itu bagaimana kudu buka sifat Allah Rahman jeung Rahim jasmani nak menghadap ari hatena disekutukeun arek ngahampura moal coba sok rek ngahampura moal dina hate aku yang berperan tapi kenapa akunya dihilangkan gitu kan nah hate aku yang berperan kenapa aku yang dihilang contoh lah bicara mah aku yang ngaji ternyata Pak Agam oh karena saya yang ngaji itu akunya kemana terima enggak misalkan contohnya logika we. Masa sih suaranya ge lain itu cuman hati geus mulai redup redup na geus melulu la iwa salatul wusta wa kun lillahi qanit al qalbu bainal asbaini al qalbu ari hate baina asbuaini min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha hati dengan Rahman itu dengan Allah itu ibarat ada dua jari
Di dalam Bukhari Muslim menjelaskan dua jari ini kalau di dalam kolbu maha lembut dan maha perkasa. Di dalam hati kita dengan Allah itu cuma dua jari. Dalam hadis mengatakan kehalangan dua jarinya itu adalah maha lembut dan maha perkasa. Berarti yang lembut hanya Allah, yang perkasa hanya manusianya. Ada gak perkasa? Ada Pak? Mantap insyaallah. Ayana daik ngalaksanakan ayana yastami'ul qaul, mendengarkan suara-suara atau kata-kata agama arsal rasul bil huda wa dinil haq yang sebenarnya terus mengikuti dengan melaksanakan yang terbaik. Manusia melakukan setiap membaca Fatihah Siratal Mustaqim, berarti itu manusia ketika Siratal Mustaqim ihdinas, semoga Gusti ngunjukeun kana jalan yang lurus. Ketika manusia memohon kepada Allah jalan yang lurus, terus mengikuti babakan hakikat, mengikuti ngaji babakan iman, terus fattabi'u, terus mengikuti dan dijalankan, itu manusia akan dibimbing Allah ke jalan yang lurus, yaitu Siratal Mustaqim. Tapi bila mana manusia tak bisa menghadirkan, tak bisa untuk mendengarkan, di mana bisa lurus karena yang membimbingnya juga tidak ada, tapi malah benci kepada yang ngaji membimbing babakan ruhaniyah. Kalah benci, maka disitulah yang bernama nafsu-nafsu yang didorong oleh iblis akan berkata di dalam itu iblis lewat mulut seseorang itu ngaji sesat. Siapa itu? Itu ngaji sesat. Kenapa menang dikatakan sesat? Karena iblis tak mau untuk dihilangkan di dalam tubuh manusia, maka di dalam tubuh manusia ketika ngalaksanakan ngaji ini akan dipertemukan Allah di alam kasab, pertemuan dengan iblis. Panakmu akan dipertemukan dengan Allah dengan pertemuan iblis. Ada yang ditemukan lewat ngaji, ada juga yang dipertemukan Allah itu dengan iblis lewat dzikir. Cuman kalau ngaji gerak cepat ngan cuma untuk pengaktifan anak agak lambat. Cuman kalau lewat dzikir bukan 1 tahun 2 tahun, puluhan tahun. Tapi ketika manusia mau berzikir dan mau ngaji, itu akan dibimbing oleh Allah, tiada lain akan diunjukkan. Nah ini iblis, nah ini malaikat, nah ini setan, nah ini bangsa jin. Bisi kamu hayang tahu tentang masalah ini, silahkan dzikir kepada aku, sadar kepada aku di alam kasab atau muka sapa, membuka tabir hijab mata basir itu menhoyong seperti itu, silahkan. Akan datang Allah mendatangi ruhaniyahmu, yaitu akan membimbing lewat talqin dulu. Kalau sudah talqin, yaitu la ilaha illallah, akan dibaiat di situ oleh Allah. Kalau sudah dibaiat oleh Allah, di situ akan dipertemukan dan dijalan. Insyaallah.
Itulah ya. Jadi orang perlu diketahui tentang rahasia-rahasia ini karena ini ngaji rahasia. Lamun baik ngaji rahasia, suatu saat akan berpikir rek di rumah, arek di masjid, atau dek di kebun, atau rek di pekerjaan akan dibimbing oleh Allah ruhaniyahnya, yaitu selalu sadar ka Gusti Allah. Lamun selalu sadar ka Gusti Allah, kapanpun itu termasuk sholat daim tanpa ada waktu dan tanpa memerlukan waktu. Dia itu sholatnya selalu dawam, tidak ada hari, tidak ada jam, tidak ada menit, tidak ada detik, selalu sholat ngarana itu sholat mudawamah, mata teu berhenti-henti, ruhannya selalu sadar ka Gusti Allah. Dengan kesadaran ka Gusti Allah, ketika dipanggil dimanapun dia dipanggil, ajal teh ngarana dengan keadaan posisi lagi sadar ka Gusti Allah. Lamun sadar ka Gusti Allah, Allah akan nempatkan ruhaniyahmu itu di sisi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa adhini zalimin wa ahrizna min bainihim salimin